Kemudian di sini adalah untuk tanggal pelaksanaan, yaitu hari Kamis tanggal 9 November 2023. Sebagian besar dari kita saat ini sudah bisa mencetak kartu peserta ujian CASN tahun 2023, baik itu pencetakan kartu peserta ujian CPNS maupun juga P3K. Pada video ini kita akan memberikan tutorial bagaimanakah cara cetak kartu peserta ujian CPNS dan juga P3K 2023, serta melihat pengumuman detail waktu dan juga tempat ujian CAT BKN. Kira-kira kita ujiannya tanggal berapa, kemudian masuk ke sesi berapa, kemudian nomor urutnya berapa, dan juga mengapa jadwal pencetakan kartu peserta ujian ini tidak serentak ya teman. Nah, bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, untuk kita itu mencetak kartu peserta ujian ini kita bisa, yang pertama yaitu login ke akun kita masing-masing, yaitu sscsnbkn.go.id. Kemudian setelah kita berhasil masuk ke akun kita, di sini kita pilih SSCSN, kemudian kita klik masuk ya. Kemudian di sini kita klik saja OK. Kemudian di sini kita masukkan surel atau nick dan juga passwordnya. Kemudian kita klik masuk. Mungkin sebagian besar dari teman-teman masih ada tampilan seperti ini, yaitu belum ada tombol untuk mencetak kartu peserta ujian. Pencetakan kartu dimulai yaitu tanggal 5 November. Padahal sekarang ini sudah tanggal 5 November 2023 teman-teman. Inilah contoh untuk yang P3K guru di daerah kini ini belum teman-teman. Kemudian untuk pendaftar CPNS Kejaksaan pun juga demikian, belum bisa mencetak kartu peserta ujian, padahal di sini sudah tanggal 5 November tahun 2023. Teman-teman di sini juga bisa berkunjung untuk melihat pengumuman di portal instansinya, yaitu di sini kita berikan contoh, yaitu di CASN Kemenkumham. Saya mendaftar di CPNS Kemenkumham, kemudian kita masuk saja di websitenya. Akan ada daftar yaitu pengumuman terbaru ya terkait tentang titik lokasi pelaksanaan seleksi kompetensi dasar SKD CPNS di Kemenkumham. Nah, di sini kita manfaatkan fitur-fitur yang ada di atas. Ini adalah untuk pengumuman, pengadaan, kemudian unduh dokumen, kemudian di bagian seleksi. Nah, di sini sudah muncul jadwal seleksi kompetensi. Nah, kita klik di sini. Maka kita bisa melihat kita itu berada di daerah mana. Nah, kita berada di daerah mana, kemudian untuk lokasi kita nanti di mana untuk ujiannya. Inilah pengumuman nomor sekian tentang pelaksanaan seleksi kompetensi dasar CPNS Kemenkumham tahun anggaran 2023. Nah, di sini untuk file pengumumannya. Kemudian di sini saya berada di Jawa Timur. Ini kita klik saja di sini, lampiran kantor wilayah Jawa Timur. Kita klik di sini. Dan selanjutnya kita akan mengetahui. Nah, silakan teman-teman nanti yang pendaftar di sini ini adalah kalian cek ya namanya, kemudian untuk waktu pelaksanaannya itu kapan. Nah, di sini berisi detail nama, nomor peserta, kemudian nama peserta, kemudian di sini adalah untuk tanggal pelaksanaan, yaitu hari Kamis tanggal 9 November 2023. Ini masuk di sesi 1. Sesi 1 itu dimulai tanggal jam 10.30 ya teman. Kemudian nomor urutnya sekian. Nah, nanti untuk yang P3K guru, P3K nakes maupun juga P3K teknis ini juga teman-teman silahkan berkunjung ke website instansinya masing-masing, instansi yang dilamar ya. Jadi pengumuman jadwal secara detail ini kita bisa berkunjung ke website instansi masing-masing yang kita lamar. Kemudian terkait tentang kartu peserta ujian CASN 2023, entah itu CPNS maupun juga P3K. Misalkan P3K guru, ini kita akan mendapatkan kartu peserta ujian seperti ini. Nah, di sini kita pantau di akun SSCSN kita masing-masing. Nantinya akan ada tombol yang seperti ini, yaitu di bagian bawahnya seleksi administrasi. Selamat Anda lolos tahap administrasi berkas. Silahkan klik tombol di bawah ini untuk melakukan pencetakan kartu ujian CASN 2023. Kemudian di sini teman-teman silahkan klik yaitu cetak kartu peserta ujian. Maka berikutnya teman-teman akan bisa mengunduh yaitu kartu peserta ujian yang seperti ini.
Selain kita bisa melihat untuk detail waktu pelaksanaan jadwal per sesinya untuk pelaksanaan seleksi CASN 2023, juga kita akan mendapatkan pada kartu peserta ujian kita masing-masing yang kita unduh pada SSCASN ya. Berikutnya di sini sebagai contohnya yang sudah berhasil diunduh yaitu kartu peserta ujian seleksi CASN. Ini adalah untuk instansi yang saya lamar, kemudian nama saya, kemudian NIK, kemudian tempat tanggal lahir dan lain sebagainya, nomor peserta, kemudian lokasi formasi yang saya lamar itu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi. Kemudian kualifikasi pendidikan S1 PGSD, kemudian jabatan yang saya lamar ini adalah seperti ini, yaitu di sini ada formasi guru kelas SD ya. Kemudian lokasi ujian ini adalah lokasi BKN Madiun. Ini nanti akan secara rinci lokasinya di mana? Apakah di asrama haji ataukah tentunya di sini untuk lokasi BKN Madiun itu adalah sebagai penyelenggara ya, penyelenggara nanti ditempatkan pada gedung apa gitu. Kemudian untuk tanggal ujian ini tanggal 10 November 2023 pukul sekian. Nah, kemudian di sini kalau misalkan kita melihat pada jadwal ya. Kalau misalkan kita melihat pada jadwal, untuk jadwal pelaksanaan, untuk jadwal pencetakan kartu peserta ujian, di sini nanti kita bisa fokus pada poin nomor yang ke-10. Nah, di nomor 10 ini disampaikan pengumuman daftar peserta, waktu dan tempat seleksi kompetensi. Ini adalah pencetakan kartu peserta ujian. Nah, di sini sekaligus pencetakan kartu peserta ujian itu tanggal 5 sampai dengan tanggal 8 November 2023. Nah, kalau misalkan teman-teman di sini tampilannya masih seperti ini ya, misalkan, yaitu tampilannya masih pencetakan kartu ujian dimulai tanggal 5 November 2023. Pelamar yang telah mencetak kartu sebelumnya ini diharap mencetak kembali kartu yang terbaru, kartu ujian terbaru tanggal 5 November 2023. Artinya mulai dari tanggal 5 ini sampai dengan tanggal 8 kita pantau akun kita masing-masing untuk nanti melakukan pencetakan kartu peserta ujian. Nah, lantas mengapa di daerah satu sudah bisa mencetak kartu peserta ujian dan di daerah lain ini belum bisa mencetak kartu peserta ujian? Nah, seperti yang kita ketahui bahwa untuk pengumuman daftar peserta, waktu dan tempat seleksi kompetensi itu kan diberikan rentang waktu ya untuk jadwal pencetakan kartunya. Penyampaian pengumumannya pun juga diberikan rentang waktu. Ada tanggal 5 sampai dengan tanggal 8. Artinya mungkin saja di daerah kita itu diumumkan tanggal 5, bisa jadi di tanggal 6, bisa jadi tanggal 7, bisa jadi nanti di tanggal 8. Jadi kita pantau di 4 hari ini, mulai dari tanggal 5 sampai dengan tanggal 48, pasti nanti tanggal 8 ini seluruh peserta sudah bisa mencetak kartu peserta ujian semuanya. Jadi kalau misalkan di daerah kita ini belum bisa mencetak kartu peserta ujian, kita pantau tanggal 5 nanti sore atau besok tanggal 6, kemudian lusa tanggal 7 atau mungkin nanti di tanggal 8. Jadi penyebab tidak barengan untuk pencetakan kartu peserta ujian memang di sini nanti memang diberikan rentang waktu sekian ya. Jadi dilihat juga dari kesiapan masing-masing instansi untuk mengumumkan, yaitu pengumuman dari daftar peserta, waktu dan juga tempat pelaksanaan seleksi kompetensi. Nah, langkah setelah kita itu mencetak kartu peserta ujian, setelah kita pantau secara berkala ini nanti, maka di sini nanti kita bersiap-siap untuk belajar ya, yaitu belajar untuk ikut seleksi kompetensi maupun juga SKD sesuai dengan jabatan yang dilamar dan juga kriteria pelamar masing-masing. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.